kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makna jalan, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna jalan adalah yang tadi Bang Yuma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Yuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan kita naik lagi tuh, dikasih naik. Apa itu? Karena kita tidak akan membahas itu, ini membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan itulah kebenaran itu. Benar berarti tidak bohong ya. Yesus tidak penyesat gitu ya. Iya, jadi harus ajaran Yesus yang diikutin. Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul. Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak benar berarti akan sesat. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Yuma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya. Betul. Dulu kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar-benar. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga aku jalan kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Apakah Bang Yuma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Zoom itu? Iya betul. Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada siapa firman itu harus disampaikan. Yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid ya di 17 itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada, tapi saya lupa di 17 berapanya gitu. Tapi ya, tidak 17:9. Halo, selamat malam Bang Zuma. Pak Nonem, Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17:9. Pak Yusuf, gimana Bang kata-katanya? Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Ini ya. Yang 17:9 tadi loh, itu apa kata-katanya semua gitu atau gimana? Saya tidak begitu hafal. Tetapi saya membaca, aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya Pak. Kalau kita lihat di dalam
perikopnya itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya Yes, untuk betul. mempercayai apa yang disampaikan muridnya. Gitu ya. Betul sekali. Jadi Jadi apa yang dicatat para murid yang Iya. dalam Injil itu Iya. itu adalah sudah ada legalitas gitu ya Kang ya. iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati Pak. Iya, Kita akan silakan. kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu kan. Karena Iya. nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya Pak. Iya. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Iya. Tapi kan yang saya tanyakan itu apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes itu bukan ajaran atau bukan pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh? Inti dari Yohanes itu, kalau kita unsur penilaiannya Yesus, bukan penulisnya, adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada dua tiket, dan harus dua tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utusan terus ya. Iya, memang Ya, gitu. ya. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Dan supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan, ada jalan. Yang saya tanyakan menurut Yohanes, jalannya itu, perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu. Bapak, kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan-perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Berarti ya betul, berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya kan ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua gitu kan. iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap, kemudian ucapan atau lisan, dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan.
Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa loh sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes, Diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. tujuan utusan, apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu, Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya, untuk kembali enggak. ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa Maksudnya, Bang Yuma kan berpendapat itu putusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan. betul. Betul. Makanya dia katakan Tetapi gimana? ini Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya apa untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin benar itu. Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur. Jadi intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, itu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang, pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala Bapak Yusuf peraturan. maju, kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak, di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, ganggu perdebatan aja. Sombong. Jangan Oke, sombong, oke, jangan Bang. meremehkan Oke. orang. Oke, karena saya dianggap seperti itu, saya tak turun saja, Bang. Karena kan saya maksudnya hanya perbedaan pemahaman saja, begitu ya, Bang ya. Mohon maaf, saya tak turun saja. Silakan berdiskusi dengan yang lain kalau lebih menarik. Karena ini saya senangnya hanya diskusi perbedaan pemahaman, begitu ya, Bang ya. Selamat malam, Bang Yuma. Mohon maaf. Iya. Oke. Bagus. Pak Yusuf, Mantap, nanti lanjut, Pak Yusuf. setelah dibawa, Bapak coba buka Yosua 22 nomor 5. Bahwa Taurat itu menginginkan orang hidup kekal. Caranya dengan apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Bukan melalui Paulus. Itu ya Pak ya? Pak, Turun juga akhirnya. Pak. Turun sendiri tuh bang. Itu yang agak berkualitas. Pak. Ayo. Oten yang lain silakan. Pak Yusuf. Ini gara-gara Bang Handi belum mandi nih. Loh, Pak Yusuf kemana itu? Teman saya itu. Bagus itu Itu. diskusinya itu. Iya. Nggak asal nyelemong. Bagus sih. Ini yang asal nyelemong tadi itu naik itu. Nonem. Gara-gara nonem tadi masuk langsung dia di Pak Yusuf naik lagi, Pak Yusuf. Dia nggak ada ilmunya. cara congor. Modal congor doang. Kita lihat tadi. Silakan Oten yang mau naik. Ayo yang berkualitas lagi dong yang naik. Jangan yang cuma modal congor. Benar. Di tap-tap, di share-share sahabat. Waduh. Murid Kaparo saya gimana kabur. ini? Kaparo. Gimana Kaparo ini? Bang, Tanggung jawab lah. mau tanya yang abang bilang. Coba abang baca lagi ayat. Mana? Yang kan Yesus berkata, ikutilah aku. Aku adalah jalan yang benar. Maksudnya? Ya ikut Yesus. Berarti menjadi praktisi Taurat. Betul lah kalau kami ikut dia mengikuti jalan yang benar. Iya. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Jadi kami ini siapa kalau kayak gitu? Kalau untuk umat Israel aja?
Itulah makanya ada Islam datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Kaffatan linnas. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi kami ini nggak dianggap gitu. Enggak dianggap lah. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal engkau. Sungguh aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masih mau? Masih mau aku datang besok? Gak bisa. Bukannya Rasul Paulus itu orang Israel bang yang ngajarkan nama Kristen kami. Nah, justru Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Karena Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu saudara Kafaro. Udah Prof yang naik ini. Ya. Silakan Prof, selamat malam. Dari sektor mana, Prof? Wah, cakep ini kalau Prof. Prof, Malah Prof SEO. profesor, Wih, mantap. Profesional ini. pendeta apa bukan? Iya. Oh, Coba. Prof Asia, yang bikin Asia. Kaparo aja yang respon dia. Coba Kaparo dipanggil. Panggil. Selamat malam Profesor Esio. Mak tadi jam tangan Rolex, sekarang Casio. Pinter juga Jadi nih Kak Kaparo. Faro, kalau kamu benar-benar mengikuti Yesus, kamu akan menjadi Islam. Wih, Intinya ada ke sana King of King. sebenarnya. Ada aja ini. Profesor sudah datang, ada raja juga datang. Raja Aku juga harap loh kali ini. ini pendeta bang. Ayo Prof, tapi di bawah dia cuma bilang katanya saya mau curi followers saja. Jadi kita sambut dulu King of King sama teman. Koper lagi King of Kingnya. Bu Raja ke segala raja lagi. Aduh, ini host malah di kick host. Bukan saya bang, turun sendiri. Turun Oh sendiri. iya, siap. Ya. Wah, ada juga profesor datang nih. Kata lampu. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Peta, assalamualaikum. Nah, saya cuma datang sebagai pengawas ini. Kalau ada yang macam-macam sama saya, gua pintir kepalanya. Bahaya akan daku. Balas ya nanti. Buat Jadi- Prof yang kalau nggak mau Prot. bicara, saya Pak Prot. Pak Iya. Prot. Iya, kenapa, Dek? Wih, mantap. Habis makan perlu bahasa kayak ini, suaranya bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Ta? Telah cuma dempak ya? Protnya lari. Mana? itu? Saya cuma datang ini fungsi sebagai pengawas saja. Saya macam-macam sama Gurunda Walda Jalona. Buset. Mak, magigat datang. Saya lehernya apa deh? Bahaya ya bosku. Ya udah, kembali edukasi Kaparo aja, Dek. Jadi lanjut Banyuma tadi loh, Kaparo. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, ya kau jadi Terus? Yahudi. Nah, aku Yahudi. Enggak bang, enggak ada keturunan Yahudi. Nah, itu dia. Ya, serba salah kan? Terus salah. Kan gini Kak Faro gini loh. Yesus kan itu datang itu untuk menggenapi Taurat, kan itu. Lah, Kak Faro ini suku mana? Suku Nias. Iya. Dia Bapak pernah datang saya Belanda. Batak bang. Pernah datang Batak, Belanda nah dia itu. ini. Nah sekarang Taurat hubungannya apa sama orang Batak? Taurat hubungannya sama orang Israel. Jadi kalau misalnya mau dibatalin, dirombak, direvisi, Untuk jatuhnya ke Israel. Nggak ada hubungan sama orang Batak. Nggak ada. Pendeta naik. Aduh. Saudara Kaparo. Ayolah Kaparo. Asyhadu. Asyhadu. Enggak, itu bang. Janganlah bang. Bentar lagi kok. Itu kan udah dibilang.
Aku adalah jalan yang benar. Udah kami ikuti jalan yang benar. Jalannya kayak mana lagi, Bang? Jalan yang benar gimana? Kami adalah pengikut Yesus. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa alasannya? Kenapa Yesus mengatakan itu? Maksudnya tujuannya ke Bapa? Ya, Bapa itu kan Tuhan kan? Ya. Yesus itu jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia cuma jalan. Betul atau betul? Gini. Maksudnya gini, Bang. Contohnya gini aja. Aku ketemu danau. Orang nggak tahu. Aku tunjukkan sama orang. Aku ada danau. Ikut aku. Biar sampai ke danau gitu. Iya, betul. Nah, kamu bukan danau. Tapi saya tahu danaunya. Untuk ke danau itu ikut aku biar tahu gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Tidak ada yang sampai ke danau tanpa melalui petunjuknya Yesus. Kalau tidak melalui petunjuknya Yesus, melalui petunjuknya Paulus, bukan ke danau. Dia malah sampai di bandara. Gak nyambung dia. Ayo. Iya. Jadi kayak gini Guru, orang Kristen tuh kayak ada pelang nih, Danau Toba 500 meter. Nah, dia sangka pelang itu tuh danau gitu. Oh, ini danaunya ya. Panjang juga ya 500 meter. Nah, kayak gitu kalian tuh. Kayak gitu. Oke. Gimana? Coba, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas, Kaparoh? Enggak, Bang. Kalau Monas ya lain lagi, jalannya ya lain lagi lah. Nah, itu dia. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada Monas. Kenapa Yesus dianggap Monas? Jadi orang yang menganggap Yesus itu Monas, sebagus apapun dia bicara, secantik apapun berbicara, sebagus apapun etikanya, sesopan apapun dia nyapa orang, kalau dia masih menganggap Yesus itu adalah Monas, maka dia pasti salah. Nah, itulah. Tapi karena cinta buta, makanya itu kalau dikatakan, kenapa Yesus itu manusia? Kenapa Yesus itu mati? Karena dia adalah manusia. Kan alasan bikin-bikin. Katanya Tuhan yang datang dari manusia, kenapa mati? Oh, karena dia manusia. Berarti yang mati Tuhan. Makanya Kaparo bingung kepada orang-orang ini, pada pendeta-pendeta ini, Anda bingung. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Itu betul. Maka jalan ini ya harus diakui sebagai jalan. Contoh misalnya Kaparo pergi sekolah. Nah, apakah Kaparo ini ketika ke sekolah hanya sampai di jalan? Nggak ada ajaran ini di gereja, Bang. Ya makanya belajar. Kenapa di gereja itu tidak diajarkan? Kalau di gereja diajarkan seperti itu, orang akan bubar. Kalau bubar, siapa yang mau bayar perpuluhan? Siapa yang mau bayar rental pianonya nanti di gereja? Itu pianonya ngerental nggak sih di gereja? Oke. Bayar lah, Bang. Duduk aja bayar, isi nama bayar. Kalau enggak, duduk di lantai. Makanya Kaparo jangan terlalu banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta atau bapak-bapak yang ada di gereja. Sesat lu. Kamu kan diberikan akal. Itu ada kitab. Tolong dibaca dengan baik-baik dengan menggunakan nalar-nalar setara etimologi bahasa Indonesia. Kamu akan paham, saya yakin dan percaya itu. Bentar lagi Kakak Karo, bentar lagi. Lu masuk masjid Kafaro nggak ada tuh lu ngisi formulir pendaftaran anggota jemaat masjid, nggak ada, aman. Ada tuh kotak amal, Bang. Nah itu kotak amal, lu mau masukin 2.000, 50.000, lu bisa duduk di depan, aman. Iya ya. Iya. Nggak ada bayar Bang, kota amal itu nggak ada paksaan untuk ngisi. Mau ngisi mau enggak ada masalah itu. Dan perlu diketahui dari kota amal itu tidak ada sedikit pun untuk ustadz. Kota amal itu nanti ada 2 bagian, untuk anak yatim biasanya atau untuk masjid.
Ya, kalau sudah dipakai untuk masjid, nggak berani Ustadz ngambil itu, nggak berani. Nggak ada Yang bagian dari kotak amal itu untuk Ustadz, nggak ada. Yang lebih hakikatnya lagi Ustadz, isi yang apa yang kita isikan di kotak amal itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul? Betul nggak, Ustadz? Iya. Kita ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kok. Dan itulah mutlak kepunyaan kita di akhirat nanti. Ya, selamat malam Malaikat Jibril. Dari sekte mana ini Malaikat? Assalamualaikum brother. Tapi ngomong-ngomong, ini host ini janji lu mana, janji lu, host? Tunggu kucing saya melahirkan kembali peta. Hilang kemarin. Oh, bukan yang gitu ya. Satu lagi. Oh, di DM saja kode ID-nya peta. Yo Bang Kavaro, langsung saja login. Siapa ini? Datang-datang ngomong itu. Asyhadu Kristen naik Kristen. Kalau bisa pendeta sekalian. Udah mulai frustasi kayaknya kau Kavaro. Anu Bang, Ya. gini. Eh? Aku pengen kali dengar debat sama pendeta. Nanti mau pertanyaan, kasih waktu kalau ketika debat sama pendeta di pertengahannya kasih 1 menit buat aku tanya pendetanya ataupun sama Bang Zuma. Nah, mantap itu. bagus itu. Kenapa yang dibilang Bang Zuma berdasar Alkitab, tapi yang disampaikan pendeta nggak ada yang sama kayak gini, jauh kali bedanya. Iya. Ini mulai sadar dia. Bentar lagi kau syahadat kau. Mau bahas yang gitulah Bang. Iya, kan kalau nggak percaya. Bentar lagi kau mikir, kau nanti kau nggak bisa tidur malam tuh. Yang dikatakan Habis ini Bang Juma babu ini kasih bener ya. Ya, yang disampaikan Bang Juma ini bener, tanpa dikurang, tanpa diplesetkan. Sampaikan apa adanya. Sementara Anda mengaku sendiri tidak dapat pelajaran seperti ini di gereja. Yang disampaikan tidak berdasar semuanya. Mikir kau nggak bisa tidur nanti, tengoklah. Besok Bang Juma, mana Bang Juma? Syahadatkan aku Bang Juma. Apapun yang terjadi pokoknya aku syahadatkan, gitu besok. Dan sampai kiamat pun dunia tidak akan pernah Anda mendengarkan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Kalau Karena- masih di gereja. Ya maksudnya di gereja itu kamu nggak akan pernah dapatkan apa yang seperti yang disampaikan Bang Zuma tadi. Tinggal 2 Kavaro. Sampai lu udah berani, udah mantep nih menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah Azza wa Jalla. Lu tinggal berani digebukin sama keluarga besar, sama tinggal berani dibikin miskin sama keluarga besar, aman udah. Kalau lu belum berani susah. Atau mau kau tanya lebih satu pilih menderita di neraka nanti. Saya mau tanya satu nih Gurunda Kavaro ini. Tadi ada ayat yang diangkat oleh Gurunda Suma tentang bahwa Peta dikit peta. saat ini Mosat naikin Mosat. Ya lanjut peta. saat ini kau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi jika kau kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu. Pernah nggak disampaikan di gereja itu? Saya yakin dan percaya nggak pernah disampaikan. Nggak ada. Yang disampaikan ya kata-kata damai, kasihilah musuhmu. Ya gitu-gitu aja. Nggak ada ayat-ayat pun, ayat-ayat yang seperti yang kayak gini nggak ada. Pendetanya nggak hafal Bible, cuma. Ya kenapa tidak disampaikan itu Pak Kavaro? Karena itu merujuk kepada sosok lain selain daripada Yesus yang akan datang di kelak di kemudian hari. Makanya nggak berani sampaikan karena mereka pemahaman mereka itu hanya sampai Yesus saja. Yesus pun dijadikan Tuhan. Begitu. Sama aku tambahin Kavaro, kalau yang Gurunda sampaikan itu disampaikan juga oleh pendeta, pendeta juga mikir lah. Pendeta kan mikirnya gini, aduh kalau nyampein ayat yang ini kesannya Yesus utusan banget gitu. Kesannya Yesus punya Tuhan gitu. Kesannya Yesus menubuatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang dibawain peta ayatnya gitu loh, bre. Pendeta juga mikir lah. Ada ininya di sana, ada
itulah apa? Bisnis rohani. Oke. Ya kami bayar penipu setiap bulan. Waduh. Sadar. Bayar penipu bahasanya. Emang berapa perpuluhannya Kak Faro tiap bulannya berapa? Mahal? Mahal. Bayar kursi lagi. Bayar kursi ya Allah. Ada bayar kursi baru tahu saya nih. Iyalah, nanti kursinya rusak, ganti lagi kursi baru untuk iuran itu. Uang pembangunan berarti. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Bang Juma, selamat malam. Malam. Ini mau tanggapi masalah kenapa urus sampai putih, meja, sendok, yang beretika, yang baik lah. Tanyalah Kak Faro itu Kristen itu. Coba ditanya itu Bang Kak Faro itu Kristen itu. Jangan tanya Bang Juma nggak nyebut itu. Kak Faro sendiri yang ngomong. Coba tanya sama Kak Faro. Aku kayaknya yang nanya Satsuki, coba aku nanya Mosat. Mosat, di gereja lu ada iuran beli kursi baru nggak di gereja lu? Nggak ada. Oh, Kak Faro bohong berarti nih. Mana ada Bang bohong? Oh, oke. Jadi bilang buat Tiap bulan sendok, tendok, di gereja Bang Mosat wajan. ada bayar nggak Bang Mosat? Bayar apanya? Perpuluhan. Beginilah Bang. Ditunaikan. Dengar gitu. Ada Bang Juma itu yang berpendidikan lah, maksudnya tuh yang jangan bahas-bahas yang hal yang kayak gitu, anak TK aja masih pusing sekolahnya mikirin. Bukan itu. Bang Juma yang ngomong, Kak Faro yang ngomong Bang. Dengar baik-baik. Dengar, Kak Bang. Faro yang ngomong. Kita nggak ada ngomong-ngomong itu. Bayar kursi. Coba ditanya deh, saudara seiman Anda, coba ditanya Bang. Bang Mojat, coba Anda tanya itu saudara seiman Anda Kak Faro. Biar dia dikasih tahu. Perpuluhan itu bebas dan seikhlasnya. Kalau persepuluhan itu Benar dah itu. Betul. Iya kali kalau kayak dia minta gitu, bayar buat kursi. Itu namanya pala, namanya. kata siapa yang minta-minta? Kamu cari aja di seluruh Indonesia. Tujuannya nggak ada diminta. Kamu bayar. Buat kita beli kursi nggak kayak gitu konteksnya Bang. Ini untuk kita ini seikhlasnya kayak gitu ya kan. Kalau dia minta bayar buat beli kursi, itu namanya malah pinggir jalan, preman namanya. Tapi kalau di gereja halus ya Kak Faro, halus. Ya memang kayak gitu. Nanti kursi kita bisa semua dijelaskan. Dengar. Ya bayarkanlah yang segini uang wajibnya. Oh ada uang wajib. Nah, maksudnya tuh Bang, uang wajib tuh ya kita sadar diri lah. Ya ada sekian ya kalau kami ada uang banyak kami kasih banyak gitu. Ya kali rumah ibadah kami jelek, ya kali pendeta kami nggak makan gitu kan. Nah, ini nggak. Ini Kamu kerasukan apa malam ini Kak Faro tuh main jujur? Kamu semuanya udah dirancang, makanya itu jadi provokator semuanya. Gak jelas. Loh kok dirancang? Sekarang begini loh. Jelasin. Dengar ya. Aduh. Kak Faro, benar nggak kita merancang semuanya ini Kak Faro? Kamu dengar gitu dulu, Kak Faro? Saya tinggal di Jambi, di dekat perkebunan sawit PTP namanya. Itu Kamu daerah di gereja Tebo. mana? Faro, saya tanya, kamu gereja mana? Abang kok nanya gereja saya? Saya tinggal di daerah PTP, saya di Jambi. Kerjanya Kamu tahu perkebunan sawit maksudnya namanya. Paham nggak itu? Kamu ngerti nggak? Kau tuh memang orang hutan itu. Waduh. Iya. Kak Faro tuh kayak orang hutan, nggak jelas ngomongnya. Dia nggak tahu sumbernya dari mana. Kira-kiranya saya menyinggung saudara seiman Kristen saya. Kalau saya salah, saya tarik cakap saya. Maaf kalau kayak gitu, Bang. Gimana? Jadi nggak enak saya. Kamu tahu cara perpuluhan, kamu ngerti nggak? Maaf lah Bang, kalau kayak gitu. Kalau Abang mau marah, jangan minta maaf saya. Iya, kamu tuh muslim loh. Sekarang kamu coba doain coba doa iman rasuli, ngerti nggak? Justru yang jahat ini yang nuduh muslim ini.
Sebentar yang ini, aku nggak nuduh Kayak Bang gitu. Juma. Jadi kayak gini caranya bang. Ayo Iman Rasuli, coba. Kamu Sekarang gini aja lah bang. Kalau memang abang merasa hebat, dari tadi agama kita nih siapa aja naik dicincang-cincang terus. Coba lawan semua yang disebut itu. Jangan abang marah sama saya. Buktikan Kaparo Kristen ya. Kita buktikan Kaparo Kristen. Kaparo, Yesus Tuhan bukan? Nah, Tuhan. Yesus disalib enggak? Iya, disalib. Nah, kalau ada orang Muslim ngomong seperti itu, maka dia kafir. Murtad. Murtad. Nah, apa lagi salahnya? Iya, Gak ada orang Muslim mengaku Yesus Tuhan, nggak ada. Nggak ada orang sama Muslim kayak mengaku kamu Yesus juga. disalib, nggak ada. sama aja, kalian dua kan sama aja, botol juga kan? Ya ampun. Udah lah bang, kalau Iya, kayak gini. sekarang saya jelasin Bang Juma. Minta Saya maaf makanya pada salah kata Bang Mosas. sekarang saya mau jawab, makanya biar nggak narasinya aja nggak terlalu panjang. Kalian Udah, lihat nggak? saya Dengar tutup ya, aja mic-nya. pembangunan seluruh gereja itu nggak pernah dipaksa. Bukan, saya lihat ya, saya ini lihat banyak dengan mata kepala sendiri. Kalau masjid-masjid itu banyak yang berdiri di pinggir jalan dikasih ember itu loh untuk wadah-wadah uang. Kalau gereja nggak pernah, cari aja Bang Juma, sumpah seluruh Indonesia nggak pernah ngemis di jalan. Iya, nggak pernah ngemis karena ada perpuluhan wajib tiap bulan. Bukan, perpuluhan itu tahu nggak seberapa, paling tergantung orangnya, tapi nggak wajib Bang. Iya, Perpuluhan. justru karena disitulah perpuluhan itu tempat orang-orang itu nyumbang. Bayangkan kalau ada penghasilan, dengar, kayak misalnya kayak saya nih, saya per bulan itu penghasilanku rata-rata 70 juta per bulan. Dikali 10%, berapa yang harus saya berikan kepada gereja 7 per bulan? 7 juta. Itu satu orang. Lah kalau pendeta jemaatnya 300, 1000 kali 7 juta gimana? Itu bukan, dengar, Bible kayak unta aja. Dengar dulu aku yang jelasin. Gitu. Lah kok kayak unta? Enggak, bukan Bang Juma, yang Bible itu nama siapa Ini ya? Mosat Itu? bohong Gurunda. Yang seikhlasnya itu persembahan namanya. Iya, Kalau yang dengar, wajib Bang sebulan Juma. perpuluhan, lu bohong-bohong aja. Gua pernah Dengar, masuk Bang gereja, Juma. Bre. Gua pernah Dengarlah, masuk. kalau acuh. Bang Juma itu saya udah bilang Bang Juma, saya kalau senang sama Bang Juma itu maksudnya saya senang karena kita nggak mau debat, tapi yang lain-lain yang sendok patah itu suruh keluar dulu, nggak usah banyak. Iya Bang. Sendok patah sih gimana? Nah, Bang Juma, sebentar Bang Juma. Ini Iya, saja silakan. perpuluhan itu seperti Bang Juma maksud benar, tapi sekarang hati yang bicara tuh hati maksudnya. Kalau mampu ya udah terserah, itu pun hati. Kalau mau 1 miliar pun kalau nggak ikhlas, atau 1.000 rupiah pun kalau nggak ikhlas nggak usah, karena Tuhan tahu segalanya. Yang kedua, perbedaannya perpuluhan. Jangan bawa hukum Taurat yang Yahudi, yang hukum Lewi bawa ke sini, nggak berlaku zaman sekarang di perjanjian baru, Bang Juma. Itulah yang maksud. Tapi pendeta sering membacakan Maliaki 3. Iya, tapi kan maksudnya tuh itu tanda ucapan syukur aja Bang Juma. Iya, Nggak kenapa pendeta tidak membaca Imamat 11 nomor 7? Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Kenapa justru yang dibaca itu perpuluhan? Bang Juma, saya udah tahu, tapi pura-pura karena ini penontonnya sampai mau 3.000. Iya Bang Juma, saya tahu loh. Orang Makassar itu sama kayak orang Kupang, kalau bicaranya itu sebenarnya itu buat seru-seru aja. Padahal dalam saya tahu kok Bang Juma itu bukan orang, bahasa kasarnya bukan orang bodoh kok. Saya paham. Cuma ya kadang ya saya juga bingung sama Bang Juma itu. Benaran Bang. Saya itu senang sama Bang Juma, senang kalau mendidik ini kan. Iya, Banyak. makasih. Nah, iya. Cuma kadang yang kita lurus, ada beberapa yang lurus, kalau yang enggak, kalau fitnah pun kalau di Kristen bisa aja nggak senang Bang. Cuma nggak boleh. Kalau mereka itu pun Ya udah kalau gitu. di pelosok kayak di Manado. Asyhadu. Ya. Ayolah, jadi imam Itu besar nanti di Kupang. Si sendok patah itulah sebelahnya Bang Juma. Itu suruh ini dulu. Si gua nggak ngerti siapa. Sendok patah tuh siapa? Nggak tahu dia. Anda Kalau dibilangnya Anda teriak-teriak nggak jelas itu. Oh saya sendok patah. Sendok patah. Iya. Aku yang dibilang Pak Mosad, ini sendok patah. Bapak garpu bengkok, Pak. Oh.
Lu Panji Songhek lu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya udah, yuk sama-sama Kafaro dan Mossad ikuti Bang Zuma. Asyhadu. Itu suruh sendok apa ikuti Saya marah-marah sama saya. Makanya jangan bernarasi liar. Anda membacanya kitab itu sebenarnya bagus, tapi kalau Anda tafsir seperti Quran, katanya butuh ilmu gitu. Itu kitab bahasa Indonesia, tapi Anda sendiri nggak paham karena sejarah sama konsep Anda nggak paham. Ya bagaimana itu? Nggak bisa, kesalahannya di situ. Maka umat Kristen itu tenang-tenang aja karena dia dari situ. Mau naik gimana orang debatnya Anda nggak paham, sama aja. Terutama kasih. Makanya kalau naik debat juga ujung-ujungnya kan itu kan nggak bisa negatif sama negatifan. Semua kalau mau cari ya debat ayat sama ayat itu menjawabnya. Ini lu ngomong ke siapa sih, Sat? Ngomong ke siapa ini? Kamu yang sendok patah. Lu yang sendok patah. Maka lu Pera Istar, Iya. Pera Istar Namlova atau ke Pera Istar atau ke Kafaro ngomong sendok patah itu? Semuanya yang liar sih ya saya sikat itu. Oh, ke semuanya ya wes lah. Jadi lu mau apa nih? Panci meleleh, mau bahas apa? Kenapa? Mau bahas apa? Panci meleleh. Bahas apa? Sendok panci. Ya udah kita bertanya, bisa kita Aku bertanya. nggak kasih. Dengar ya. Anda kan undang menaik, kalau nggak ada pertanyaan terus gimana logika? Maka kamu tuh nggak logika otaknya itu. Lah gua kira lu mau naik mau apa kek? Siapa tahu mau debus kan, makan kelapa. Enggak. Sebatok-batok lu makan. Sini kelapanya, jangan gitu. Makanya kamu itu loh, makanya pendosa dikit-dikit negatif. Yang enak lah. Ya udah gini dah, supaya kita dialog ya, supaya kita dialog. Aku bertanya ya, Islam aku bertanya. itu rahmat. Islam itu nggak pernah mengajarkan hal seperti otakmu itu. Makanya saya pahamkan, makanya saya sikat lu dengan Otak gua agama. yang mana yang salah? Ya itu ngomongnya gitu. Nanti ujung-ujungnya jual agama Islam. Orang Islam bukan seperti awamu itu. Lah yang Orang. bawa jualan sendok kan lau. Sendok itu kan bahasa biasa, artinya awamu ngaur. Lah Paham? gua emang lu naik, gua lagi ngomong apa sampai gua dihakimi begini? Hakimi lu bilang, oh ini uang perpuluhan buat beli ini beli itu ngaur. Itu Paham? itu Kafaro bukan saya. Apa? Itu kan bukan nyambung jadinya. Makanya sendok sama sendok kan sama patah kan. Lu emang lu Orang lu tua domba. dari tadi diem disalah-salahin. Mossad. Iya, Mossad mata lu itu disulat artinya ya. sesat, Bang. Wah. Bang Juma mau gimana tuh saya dengar Bang Juma kan dia hostnya dan saya udah ikuti Bang Juma Kamu juga jadi dari tadi dengar, Bang. Apalagi aku. Setiap malam aku dengar. Nggak ada. Aku bilang marah-marah datang. ya makanya topiknya mana topiknya nggak ditanyain tanyanya yang kursi lah minta ditanya. Topiknya Iya. ini, Bang. kacang goreng Ketika lah orang Kristen makan babi, kita makan setan. Katanya. nggak orang Kristen nggak pernah menghujat kamu makan setan Anda aja bernarasi. Tanya sama Bang Zuma. Kenapa? Tanya sama Bang Zuma. Nggak Emang percaya. gua Itu bener-bener di Quran pendengar ada guru loh, di ndak Quran Kafaro ada. nih. Apa? Ingat Nafaro dia tuh kan apa orang yang- liar dia. Nafaro tuh liar. Enggak, lu Macam babi Kafaro, lu hutan bergereja aja. enggak Aku Kafaro? bilang biar Kafaro lu bergereja enggak? gereja, Bang. El Apa nama Shaddai. gerejanya? El Shaddai Rantau, Bang. El Shaddai Rantau. Nah, tuh saat dia orang bergereja, Bre, dan dia merasakan apa yang dia rasakan tuh ya benar. Karena aku anak rantau, Bang. Udah 8 tahun ngerantau. Tapi memang Oke, ke gereja oke. jarang-jarang. Bukan jarang-jarang, hampir-hampir kadang ada. Tuh dia udah sebut gerejanya saat, jangan lu ini lagi apa namanya curiga-curiga lagi atau bilang anak hutan. Ada gerejanya dia, walaupun di Nah, hutan. aku dibilangnya babi liar, Bang. Jelaskan tuh. Dia ada babi ternak bajak-bajak. itu. Kayak orang Somalia bajakan di mana? Apa sih? Bajakan Kenapa tuh lihat ngebahas? di jalan-jalan biasa di apa? Saya lihat tuh. Coba kayak Jawa banyak masjidnya tuh itu di ini loh. Kita nggak hargai kalau membangun masjid hal yang mulia, tapi bukan dengan cara gitu, Bang. Itu kalau Apa ya? Bang Mossad. Iya, pemerintah boleh kalau disumbang sama masyarakat, tapi bukan berarti. Soalnya bukan masalah itu, pembangunan itu nanti kan ada halangan di situ, kita nggak tahu namanya manusia kan, Bang.
bagus lah untuk, soalnya itu kan hal yang baik lah. Tapi Lu bahas dengan apa sih cara kakek? Gue bingung dari tadi. Tadi Bahas aku apa? bilangin, aku bilangin dia marah, terus dia ngejelasin sendiri. biar logikamu balik, ya kan? Udahlah topik aja lah. Ya udah, Gurunda langsung nanya aja Gurunda. Dirimu lah. Oh ya udah aku nanya. Sat, aku nanya ya. Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Iya nggak? Itu aja tiap hari tanyanya kayak nggak bosan aja. Iya nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada jawaban berbeda. Iya nggak? Disalib itu untuk menebus dosa nggak? Itu Bang Jumo udah 3 kali sama saya, makanya udah kelebih lah. Jadi saya Ya kan sama gue belum pernah, Mosat. Makanya jawab aja dulu. Disalib itu untuk menebus dosa. Yang pasti iya. Tunggu. Oke, siap. Ini Koat ini yang mengaku cucunya Yesus. Iya, Siapa? dirimu. Kenapa? Yang kemarin ngaku cucunya Yesus. Bang Jumo mulai mimpi lagi. Ini belum jam berapa? Bukan berarti bukan. Lain orang berarti. Oh, lain orang. Oke ya, berarti nebus dosa ya. Nah, terus dosa itu pertama kali disebabkan oleh Adam. Bener nggak? Iya, Bang. Oke. Terus kenapa Yesus datangnya di zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa? Kenapa Yesusnya datang di zaman Yohanes? Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi apa? Fosil. Kenapa nggak zaman Adam datangnya? Silakan. Yesus kan nggak apa? Itu kan. Tapi maksudnya tuh Yesus tuh sebelum Adam, Yesus sudah ada, firman tuh udah ada, kekal, Bang. Yang gua tanya penyalibannya, kenapa Yesus disalibnya zaman Yohanes? Padahal yang bikin dosa Adam. Ini kan telat 4.000 Makanya tahun. itu, berarti begini dulu Bang, itu aku nggak usah jelasin ya, hanya yang maksud saya, agama Islam sama agama Kristen buku ini apa doktrinnya dibuang dulu, cari aja sejarah. Itu pasti. Lah iya, ini sejarahnya. Iya, ini sejarahnya. Yesus disalib zaman Yohanes kan? Iya nggak? Iya. Nah, dosa pertama kali ada ya nggak? Saat pertama kenapa? Dosa pertama kali ada zaman Adam, iya nggak? Iya. Nah, kenapa Yesus disalibnya malah zaman Yohanes? Yang bikin dosanya zaman Adam. Ini kan telat 4.000 tahun. Adamnya keburu jadi fosil. Lah makanya tanya kan semua kan proses sama strukturalnya kan udah ada Bang. Kalau terlalu panjang lebar. Apa hubungannya? Lu bisa ngejawab nggak? Iya, Bisa itu kan ngejawab nggak? karya Allah. Kalau karya Allah apa yang mau? Iya, Bang, kenapa kalau lama gitu- banget bikin karyanya? Kenapa lama banget bikin karyanya? Gitu Bang loh. aku jawab Bang. Bang Itu Mosat, namanya kalau cara jawabnya gitu diketahui sama Kaparo nanti. Aku jawab Bang, aku jawab. Kaparo, lu puas gak sama jawaban Mosat? Gini Bang, Bang Mosat ini bilang kita sendok patah. diam. Bang Mosat Jangan. ini nggak bisa jawab. Dia ini bagian perpuluhan Bang. Jadi kalau untuk ayat kalau ditanya, Bang apa panitia perpuluhan kan? Nah, makanya kalau bagian perpuluhan ngamuk dia. Bagian ayat nggak paham. Lucu semua. Kaparo lucu. Gue sama dia. Gimana itu saudara Mosat? Anda dibilangnya panitia perpuluhan katanya. Bang Juma janji sama Faro dari mana Bang Juma? Janji sama dia di mana? Beliau hanya salah satu siswa di sini. Duduk fitnah. Enggak nuduh, soalnya ini ada beberapa akun palsu dan karakternya memang udah kelihatan, hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, aku luruskan dulu tentang Mossad ini. Dikit-dikit akan baca. Dikit-dikit ya, aku dikit. Ayo digas. Mosat, lu dengerin, Kafaro yang bergereja aja dia kecewa dengan jawaban lu. Kecewa sama jawaban lu. Dia turun Silakan aja. lagi Hen. Silakan. Disuruh turun. Silakan lagi Hen. Jadi kan Mossad tadi bilangkan pembangunan masjid pakai apa? Kalau tempat kami di Kalimantan ini, kalau bangun gereja kayak gitu, dia nyetop di jalan gitu, minta gitu loh. Nggak maksa sih, tapi saya mau kasih gitu. Ada. Nah, kemudian untuk persepuluhan,
itu ditetapkan untuk di Katolik, ya di kampung-kampung itu 25.000 sebulan, yang biasa-biasa. Nah kalau yang luar biasa lebih lagi tu, gitu. Yang biasa-biasa dia, kelas-kelas bawah tu 25.000 tu. Kata si Kak Faro tadi ada uang meja, uang kursi, itu betul. Itu untuk high class tu yang depan-depan tu. Bang, itu dikit-dikit aja bang, ada panitia perpuluhan. Itu jelas. Jadi uang kursi itu kalau untuk pejabat yang banyak duit tu, kalau misa pertama itu dia datang harus duduk depan. Kalau dia tidak datang itu tetap tidak ada orang yang duduknya. Gitu loh. OBS ini itu kan memang ada tergantung, ada kolektor, ada sumbangan. Makanya tadi Kak Faro tu bilang memang benar ada gitu loh. Karena tempat aku ni banyak itu. Benar, kalau dia ngomongnya benar, tapi kalau bilang dipaksakan itu nggak benar itu. Emang kalau orang tahu nggak punya duit, kalau dipaksa pasti nggak ke gereja, Bang. Kalau manusia. Banyak kawan-kawan aku karena hati itu loh, Bang. Hati itu kalau setuju, berarti dia berangkat karena ada duit, dia harus ke sana. Kalau nggak ada duit ya iya. Betul. Maka kawan-kawan aku dulu waktu kami sekolah di Pontianak itu, makanya dari itulah paling dia penting ke gereja, dia tidak ada duit. Aku nggak ada malu dia. Kan. Kalau paksa, aku bilang itu namanya preman pinggir jalan. Faro tuh diam. Ini Kak Faro, bentar loh, Mojar, kau dengar dulu aku. Tapi kan setiap khotbah dia kata, saudara-saudara, jangan kau lupa dengan persembahan untuk Tuhan. Kita bilang kan, persembahan untuk Tuhan, kan gitu terus tuh. Tiap minggu tu kan, paling seminggu je dia tidak ngomong gitu loh. Ini pengakuan kawan-kawan aku yang di sini. Bang Andi, nice Bang Andi. Tolong di mute Bang Andi. Host. Di mute dulu Bang Andi. Apa? Jadi itu tuh anak tu Mozart. Betul Kak Faro tu tidak ngada-ngada. Masih enggak bisa masuk. Benar gitu. Bang Andi. Udah. Itu tadi tu Ustadz Sugi ini baru balik dari Kalimantan Barat. Berapa banyak kerja pinggir jalan? Berapa banyak? Banyak. Mulai dari Pontianak sampai ke Sintang itu entah berapa banyak itu gereja. Ribuan itu. Itu sekarang Bang. Di Jawa Timur baru keluar undang-undang ada banner banyak loh, baliho di setiap pertimbangan untuk orang yang minta-minta sembarangan itu kena hukuman loh Bang, KUHP 3 bulan. Ya enggak apa-apa. Sama, tempat kami juga gitu. Tempat kami ini di Pontianak tu minta-minta kena tangkap enggak boleh itu, yang ngasih juga dia tu. Jadi kebiasaan nanti gitu loh. Coba kalau ada yang ke Jawa Timur seluruhnya Jawa Tengah. Perdanya rata-rata itu ada tuh perdanya. Jadi kalau di sana itu perda itu untuk meluruskan orang. Iya benar. Ngemis kayak gitu loh. Tidak boleh kayak gitu. Nah tapi waktu kau bilang tadi itu untuk minta-minta di gereja itu ada tempat kami ini ada gitu loh. Ya, kau bilang kan tak ada tempat kau tu. Cuba Moreh, anak tu si Slayer, cuba kau itu ada video yang dari siapa tu ya? Dari Ayah Sofia kah waktu itu? Cuma tidak setiap yang jegat orang tak duit. Kalau buat pembangunan enggak, kalau aku pengen nanya ini ya Hen, aku pengen nanya ini. Jadi aku kan seneng tuh yang berbau-bau dengan formulir-formulir. Terus aku nemu nih formulir pendaftaran gereja gitu. Jadi namanya kartu keluarga jemaat kayak gini. Nah ini kartu keluarga jemaat ya. Nah terus jadi ada 2 halaman dia, ada halaman depan, ada halaman belakang. Ya. Nah, kita buka nih halaman belakangnya nih. Nah, di halaman belakang, tunggu ya. Di halaman belakang itu ada ini data pekerjaan. Jadi ditanya nih pekerjaannya apa, pegawai swasta, pegawai negeri, atau wira swasta, atau ibu rumah tangga, atau pelajar, atau tidak bekerja. Terus bidang usahanya apa, jabatannya apa. Bagian divisinya apa, status pekerjaannya apa, laba bekerjanya apa, alamat kantornya apa, kota kabupatennya apa, kode pos apa, nomor telepon kantornya berapa. Nah, ini apa? Buat apa ini? Saya jawab ya. Iya, boleh. Itu untuk, jadi kalau siapa yang contohnya kita di jemaat mana, kalau satu desa di gereja mana gitu kan. Itu untuk membuktikan jemaat itu berarti gereja bertanggung jawab, contohnya berurusan dengan akta lahir, akta anak, baptisan, atau orang udah nikah cerai, jadi ada klaim dari pemerintah atau dari
pindah jemaat gereja sana minta harus dari permindahan dari gereja sini. Ya, biar I yang ngurus. see. Kalau Oke, kalau nggak oke. ada gerejanya nggak ada yang ngurus, mati. Sumpah bang, itu saya tahu. Ini cerita apa adanya, jadi nggak ditampilin gitu. Itu untuk konfirmasi dengan data-data kan, mungkin Oh, nggak salah. I see. Jadi kalau akte lahir di kekristenan itu dicantumin jabatan pekerjaan. Bukan, maksudnya kalau Oh enggak. Apa maksudnya buat apa tuh dong? akte lahir kan ada ini bang. Sekarang kan satu induk, contohnya sama kak Lihat deh. bapak anak kan ada untuk validasi gitu loh. Bang. Tambahkan lagi ya. Iya. Jadi- Dari data pekerjaan kan itu didapatkan tuh. Itu untuk validasi apa? Buat apa? Sampai mesti tahu divisinya, nomor telepon kantornya, itu buat apa? Kalau itu saya nggak tahu kalau Itu tadi, konteksnya tuh kalau untuk kau keluar apa. kan ketahuan nanti dia. Bisa Oh, nggak tahu ya. sebelumnya tuh tapi sebenarnya itu nggak masalah kalau nggak ngisi pun nggak masalah bang. Lah itu tujuan nanya data pekerjaan buat apa? Itu loh. Jujurlah panitia. Itu bukan maksudnya nggak apa-apa kalau saudaraku banyak yang gitu kan, tapi itu memang tujuannya untuk validasi data gitu. Data itu penting lah. Lah, iya validasi data pekerjaan itu untuk apa tujuannya? Tujuannya validasi itu proses. Ketika proses ini Kita nggak tahu, tercapai, jadi begini bang. nggak tahu ya. Nah, kalau nggak tahu kan kelar. Oke. Ada yang Sip. ikut kita. Jadi Namanya untuk yang jabatan- pembantu gereja ini ya jabatan di gereja ada yang mungkin bisa ya mungkin bisa di CV-nya bisa kalau mau apply kan bisa di attach juga gitu, maksudnya digabung. Oh, I see. Jadi jabatan gereja itu tergantung jabatan pekerjaan. Tergantung nggak pekerjaan petanya pun terserah berapa Bang, nggak penghasilan gitu. masalah. Yang kedua Oh. untuk mendukung kesosialan gitu loh bang. Contohnya ada ini kita lihat pekerjaan tuh contoh rumah tangga kan orang tahu kan. Jadi telusurinya gampang gitu, bantuan sosial gitu contohnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau ada yang rumah tangga dan tidak bekerja dapat bantuan sosial. Kalau jabatannya yang manajerial atau owner Iya, kayak gitu-gitu. Bukan maksudnya kalau dari pemerintah pusat, contoh bantu ke Oh. gereja itu untuk bantu sosial gitu. Mungkin bisa lah, mungkin tujuannya itu. Oh, tujuannya kalau ada bansos ya. Sip. Kalau manajer mau dibantuin apa tuh dari bantuan sosial? Kalau manajer kan nggak seperti kita lah bang. Kalau kerja di I swasta see, kan iya. Tapi kan kalau rumah tangga nggak ada kantornya, tapi ada nomor telepon kantornya di situ. nggak usah Kaparo. diisi, zero aja. Oh, nggak usah diisi. Kak Ya. Baro, Kak Baro, Iya bang, bosan baca dengan bosan. Ini bang panitia dia ini. benar nggak yang disampaikan itu? Benar nggak? Jujur aja bang. Benar nggak? Dia salah ketika dia bang Cuma. Dia Coba salah tanya ketika dia bang. Coba tanya dia. Kalau nggak ngisi formulir dia pengen ke gereja duduk di mana? Tanya. Dia aja dia. Katanya parah. Sampai segitunya. Bang Cuma jangan tanya dia itu. Nggak, si Senok Pata nggak jelas itu si Navarro. Panitia. Gini. Aku tambahkan lagi deh. Jadi perpuluhan punya panitia juga. Bang rupanya. Mosad panitia gereja mana? Coba jawab Ya, dulu. Biar lu ada- kasih tahu ada jemaatnya. ini, Pak. Itu ini apa namanya? Jemaatnya lah. Ada panitianya bang. Ada sekretarisnya itu. Jadi datanya setiap minggu semua dibaca bang. Jadi uangnya pengeluaran untuk gereja, contoh listrik, air, pajak, apa itu semua. Oh, diumumkan. Iya, minggu depan diumumkan lagi bang. Contoh hari minggu ini, minggu depan diumumkan minggu ini, minggu yang udah lewat bang. Gitu. Terus. Oh, jadi data pekerjaan itu terhubung kepada pengumuman biaya gereja gitu ya? Ya termasuk uang kolektor itu loh bang, uang derma. Siap. Oke deh, ya. Di masjid masuk nggak gitu, Sat? satu panitia. Lu masjid masuk aja, wudhu dulu tapi masuk gitu. Tapi gini bang, uang derma, uang kolektor perpuluhan itu bukan berarti contoh hari raya. Idul Fitri kita cari pesantren gitu, nggak harus ke Kristen gitu. Kalau hari raya Natal baru ke Natal gitu. Jadi mix lah. Jadi gini, Sat, jadi terasa lebih mulia naro kenceleng di tengah jalan daripada ada data pekerjaan dalam formulir gitu sih. Gimana? Aku mau nanya bang.
Jadi Bang Mosad, halo Bang Mosad. Selamat datang di kebenaran, my bre. Jadi Bang Mosad, yang saya bilang tadi benar atau salah? Ini bilang apa tadi? Yang ku bilang ini untuk kursi, ini untuk perpuluhan, benar apa salah? Kalau itu benar, tapi nggak setiap minggu ya. Jadi contoh 6 Ya bulan. kenapa Bang marah-marah, datang marah-marah bilang aku ngomong yang enggak? Nah, karena artinya katanya setiap minggu itu kan konteksnya setiap minggu. Enggak lah, abang bilang pula aku maksa, kan aku bilang tapi konteksnya nggak maksa bang. Kalau maksa itu minta uang lapak pinggir jalan, kan gitu aku bilang. Gini bang, maksud saya gini bang. Kalau kita bicara, contoh saya di masjid kan saya nggak tahu kalau laporannya kayak gimana, strukturalnya gimana. Tapi kalau nggak tahu saya nggak bisa narasi bang. Itu kita bicara jujur. Tapi kalau bilang setiap minggu, saya rasa nggak ada. Itu 6 bulan mungkin ada sumbangan khusus untuk pembangunan ada, contoh ada retakan untuk renovasi, bisa ada lah. Gitu bang. Kalau kursi rusak bisa lah, itu ada untuk sumbangan khusus gitu bang. Soalnya uang kolektor berapa sih? Nggak banyak. Dikit. Kita juga tahu diri karena kita minoritas bang. Sekarang harus maklum menjadi kerjasama. Itu namanya kerja gotong royong lah. Oh, iya. Jadi ada uang meja emang. Ustaz, Iya meja kayak semen gitu. di minoritas kan kena sekte dia kecil. Tadi maka dia nggak Kaparo. minoritas. Udah benar Tujuannya berarti. pembangunan bang. Secara general tujuannya pembangunan. Kalau ada panitia yang Jangan tersinggung bicara lu, dengan perkataan saya, Ini Navarro yang bicara. Dia, Ustaz, tersinggung lah dia. Hilang pendapatan tuh. Kalau dia ngomong jujur, ya saya akui, tapi jangan bilang setiap minggu lah. Mana coba, ayo Navarro buka mulutmu. enggak lah bang, kan aku bilang nggak maksa, maaf lah bang. Buka mulut mau dimasukin roti. Mau dimasukin sendok patah bang mulutku. Sama bang itu sama siapa satu lagi dibilang sendok patah, ada 2 di sini. Bang Cuma nih kadang saya senang, cuma kasihannya tuh setiap hari nggak tidur itu. Iya, bang Mosad panitia. Iya bang. Nggak, Ada saya, di pendeta kita pesan dulu suruh naik. saya nggak inilah bang, saya cuma kerja Grab aja bang, nggak harus mewah-mewah bang, apa adanya, yang penting Enggak, bersyukur. titip dulu pesan sama pendeta kita suruh naik kalau ada. Pendeta kamu umpan seluruhnya, apa kalau nggak normal, nggak formal, berarti dia nggak mau, sumpah. Seluruh pendeta. Kecuali tergantung emosional orang. Tapi kalau diundang kayak gini dia nggak mau. Kalau Soalnya diundang pada Pak, dasarnya- dikatakan bahwa ada bonusnya, ada amplopnya mau Begini enggak? bang Juma, begini bang Juma, kalau mau bang Juma email aja, email dulu, baru itu pun harus pakai timer ya, itu mungkin itu pun gimana baru bisa disetujui bang. Tapi kalau masuk liar kayak sendok patah itu di atas nggak jelas tuh, ngapain ikut pepetan di atas itu. Itu bang maksudnya seluruh pendeta pasti nggak mau kalau itu mereka Selain tujuannya dari email, ada lagi syarat-syarat yang konkret gitu yang bisa menjamin untuk bisa naik. ya salah satu sampai sekarang ya email yang paling masih dipegang nomor 1 sekarang. Oh, email 1. Selain dari email, Ya Zoom lah, dua Zoom dulu gitu. Kalau kayak gini, katanya sama bagus. itu maksudnya berpendidikan. Ya, data ada lengkap. Tolong host dibaca DM-nya. Host. Hostnya mana ini? Oh, saya tidur itu. Iya. Jadi di panitia ada bagian perpuluhan juga dikasih bonus gitu. Bonus mereka kadang rata-rata enggak ini, kalau ini apa, Bang cuma kecuali uang bensin toh, tapi gajian tuh rata-rata enggak bang. Oh, Kayak ada kecuali dikasih gaji gitu. kecuali mungkin jemaahnya banyak gitu ya. Begini Bang Juma, kalau urus gereja itu kita kan semua butuh kos, itu ada masuk dalam kos ya. Jadi kos itu kalau kita nggak kerja sama, siapa mau keluar duit dewe Bang untuk melayani masyarakat gitu, melayani. Gitu. Itu yang dimaksud. Contohnya kayak kita di saudaraku di Muslim, kalau Ustadz kayak orang kalau kesini mungkin kita bukan berarti kita harus pamer ya, tapi untuk uang
satu lah gitu lah bang. Itu bukan berarti kita pamer-pamer, istilahnya kasih lah. Itu bang. Iya. Gampang gitu kan. Itu yang dimaksudnya itu untuk pelayanan ya, untuk pendakwa kan hal yang baik lah. Maksudnya untuk mendukung pelayanannya Pak Ustadz atau pendakwa gitu, ulama. Kalau itu lah maksudnya, bukan tujuannya untuk ini. Kan hati juga kan kasih dengan ikhlas lah bang. Kalau paksa pun kan nggak baik juga, kayak kita hidup dalam tetangga gitu, bantu tetangga kalau nggak ikhlas untuk apa juga. Iya, betul. Nah itu Kaparo, dengarkan itu Kaparo. Aduh, itu dia muncul lagi. Katanya balik aneh. Nah, Bang Mosad, minta maaf ya. Oh, Bang Mosad. Iya bang. Minta maaf. Maafnya di mana? Kalau tahu salahnya di mana tadi? Ah ini manusia lucu. Ini orang minta maaf didudukkan. Iya, saya terima. Tapi kan Manusia lucu. Bang Juma dia bilang saya bangke loh. Ngapa nggak boleh? Ya saya sudah minta maaf, abang nggak mau maafin. Aku bilang kayak gitu, abang sakit hati. Kata Bang Juma katanya masa itu kasih, katanya ajarannya kasih gitu. Bang Juma kan udah biasa. Jadi highlight. Gitu. Jadi Iya, aku kudu kayak gimana bang? Coba maunya abang aku kayak gimana? Minta maaf sudah. Aku ngomong kayak gitu, abang bilang aku jahat, aku kasar. Iya maksud saya kan tadi kan itu nggak setiap minggu, nah Paro. Enggak bang, enggak setiap minggu memang. Masa iya setiap minggu? Oh iya. Ya sudah, tapi kan Udah ada baikan. Ada kan? Nah, oke, Ada. selesai. Saya. Itulah bang. Ah sudah bang, abang mau lanjut, ada yang ditanya sama Bang Juma, silakan tanya. Kalau saya memang nggak bisa jawab, dia paham kali ayat-ayat dibanding aku. Ini Lucu kalian. Ini Bang Mosad ini. Tadi itu saya dengar terakhir ini dia bilang katanya kasih tuh. Terus kamu tadi masuk ngata-ngatain sendok patah orang apa itu kasih tuh. Kenapa? Sendok patah itu bukan saya marah bang, maksudnya bahasanya kayak kiasan. Kan sama aja kan. Karena saya dengarnya udah bilang setiap Itu kan minggu. bukan kasih namanya. Iya bang, katanya setiap minggu, itu yang saya maksudnya nggak boleh. Itu kan ya. Coba aku nanya lagi dong, Peta. Aku mau nanya lagi dong. Silakan bang, silakan. Lucu Monggo. kalian ini, lucu. Nah, jadi saat ini kalau ini di sini tempatnya. Nah, ini di kolom pendataan anggota jemaat juga. Nah, di sini ada ini yang menarik. Ditanya suku. Sukunya apa nih? Jawa, Tionghoa, Batak atau lain-lain. Nah, ini apa nih? Kenapa pendaftaran gereja ditanya suku? Buat apa? Pendetanya mungkin baca Bible sesuai dengan bahasa sukunya. Bukan bang, Oh, gitu? ras itu sama seperti itu loh bang, itu menyangkut sosial lah bang. Lah iya, buat apa ini? Kursinya dibedain. Bukan, nggak tetap sama, sembarang itu duduknya, mau jungkir balik pun terserah. Jungkir balik. Mana lah pendeta kalau lagi khotbah ada yang jungkir kursinya. Iya bang, rupanya ya iya tanyanya masa kayak gitu duduk kursinya. Kita ini bukan cara lahir ya gitu, nggak ada lagi caranya kayak gitu, Nah beda-beda ini kan orang. kalau misalnya ngisi suku etnis Jawa dapat gamelan gitu, nanti pas kebaktiannya atau gimana? Tionghoa. Bukan. Contohnya Tionghoa ini barongsai. tergantung masyarakatnya bang, maksudnya dia datanya tuh jadi butuh data ya, itu semua kayak KTP lah, kita daftar apa ya PNS gitu loh bang, maksudnya gitu. Di gereja tuh memang teliti bang, jadi nggak bukan telitinya, maksudnya tujuannya ini untuk data aja itu. Untuk data gitu. Kenapa data cuma 3 doang yang ada kolom nama sukunya, yang lain sisanya lain-lain? Ini kalau ada orang Nias gimana ini? Itu tergantung ke ini geografisnya letak di mana itu bang. Jadi ada beberapa suku kan, tidak semua ini kan. Tergantung gerejanya di mana dulu. Kalau Manado masuknya kemana Manado? Tionghoa? Ya Manado, Tionghoa campur lah. Kan ada Jawa juga di sana.
Iya. Oke. Jadi itu yang iya. Tutup bang, ganti striker bang. Striker ini udah lemas. Striker mah. Iya, jadi memang menarik gitu. Formulir pendaftaran anggota gereja itu kalau nggak data pekerjaan, sukunya ditanya. Suku. Karena begini bang, saya nggak tahu kalau tapi di pengadilan agama kakak saya kan Islam, pernah di pengadilan agama, apa data awal-awal memang nggak diterima tak gitu daftar gitu, nggak di saudaraku di Muslim emang daftar nggak ya? Apa itu? Kalau Nggak di ada daftar masuk masjid bang. Nggak daftar tuh bukan masuk, kalau ibadah kayak contohnya saya kan kalau mau ke Jakarta saya bukan penduduk sana, saya ke gereja mana aja sembarang itu nggak butuh pendaftaran bang.